Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 ya. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, pada hari ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan materi yang kedua, yaitu bahaya kabut dan cara mengatasinya. Mari kita simak pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, perhatikan gambar di depan kalian. Pada gambar tersebut, daerahnya tampak berkabut ya anak-anak. Mengapa pada gambar tersebut daerahnya berkabut? Nah, daerah tersebut berkabut berbeda ya, tidak seperti daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi. Tetapi daerah tersebut berkabut karena disebabkan oleh adanya kabut asap. Apa penyebab dari kabut asap? Apakah kalian tahu? Nah, anak-anak, adanya kabut asap disebabkan oleh bencana kebakaran hutan. Nah, coba kalian baca di buku kalian cerita tentang 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Nah, anak-anak, kabut asap berbahaya karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernafasan kita ya. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon O3, sulfur dioksida SO2, karbon monoksida CO2, dan nitrogen dioksida NO2. Nah, anak-anak, bahaya kabut asap bagi kesehatan diantaranya yaitu menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi, dan memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik, kemudian menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang, dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas, kemudian menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Dan yang terakhir yaitu memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Nah, bagaimana cara melindungi diri dari bahaya kabut asap? Nah, ini anak-anak cara melindungi diri dari kabut asap. Di antaranya, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Dan segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Kemudian tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Ini cara menjaga kesehatan organ pernafasan ya. Yang pertama, menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, dan yang terakhir, menanam pohon di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah membaca teks bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Dari teks tersebut, sekarang kita dapat membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, kata tanya apa contohnya? Apa penyebab kabut asap? Jawabannya, penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Pertanyaan yang kedua yaitu kata tanya siapa. Siapa yang harus kita datangi bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lain? Jawabannya, dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat. Pertanyaan yang ketiga yaitu di mana?
Nah, di mana indeks pencemaran udara yang sudah sangat tinggi? Jawabannya di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Kata tanya selanjutnya yaitu bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Jawabannya, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Kata tanya selanjutnya yaitu mengapa? Mengapa kita harus meminum air putih lebih banyak? Jawabannya, agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Nah, ini ada tugas ya anak-anak. Tugasnya yaitu tuliskan apa saja kebiasaan dalam keluargamu untuk menjaga kesehatan organ pernafasan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan materi hari ini? Baiklah, jika kalian sudah paham dengan penjelasan materi hari ini, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.